Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, selamat datang di kelas fisika. Seperti video sebelumnya, kita masih melanjutkan pembahasan dari buku Konsep Dasar Lengkap OSN Fisika SMP susunan Bapak Martin Kanginan. Setelah kemarin kita menyelesaikan soal-soal bab 6 tentang getaran, gelombang, dan bunyi, sekarang kita masuk bab 7 tentang cahaya dan optika yang terdiri dari 70 nomor dan rencananya akan saya bagi menjadi 3 bagian. Oh iya, saya ingatkan lagi bahwa buku ini sangat bagus untuk persiapan Olimpiade IPA SMP bagian fisika, baik itu OSN, KSM, Olimpiade SMP di perguruan tinggi seperti NUPO UM, Poton UNESA, UGM, dan lain sebagainya. Ya, meskipun soal-soal dalam buku ini terbilang bukan soal baru, namun masih sangat relevan untuk sekarang. Bahkan konsepnya terbilang sangat bagus dibandingkan buku OSN Fisika SMP lainnya. Saya tidak iklan buku ini loh ya, murni pengalaman dan share pengetahuan. Yuk belajar fisika bersama dengan kelas fisika. Langsung saja kita bahas dari nomor pertama. Waktu terang cuaca langit berwarna biru sebab kita cek ya, warna merah paling kuat dihamburkan oleh udara, salah, warna biru paling kuat dihamburkan oleh udara. Nih ya, B ya. Sehingga sebenarnya kalau kita tahu warna suatu prisma, ada cahaya masuk warna putih, nanti dia kan bisa dihamburkan atau dibiaskan, diuraikan ya, mulai dari warna merah sampai warna ungu gitu. Dan ketika cahaya matahari memasuki atmosfer bumi, ini ada atmosfer bumi ya, seperti ini, maka yang dihamburkan ke atmosfer itu adalah warna biru. Itu pada siang hari. Kalau pada pagi dan sore hari itu lebih ke warna merah atau warna orange ya, sehingga ada warna mega merah itu ya. Kalau malam hari jelas tidak ada cahaya sehingga warna aslinya langit yaitu hitam. Seperti itu. Sehingga jawabannya warna biru paling kuat dihamburkan oleh udara. Ini salah ya, ini kan soalnya warnanya biru. Kalau merah dan kuning ini pada pagi atau sore hari. Oke, kita lanjutkan. Lanjut nomor 2. Berikut ini adalah 3 pernyataan yang berkaitan dengan cahaya. Umbra dan penumbra terjadi karena cahaya merambat lurus dan terhalang oleh sebuah benda gelap yang tidak tembus cahaya. Iya benar. Kemudian kesan melihat ya, terjadi karena adanya cahaya yang merambat dari benda atau dipantulkan oleh benda ke mata. Ya, ini benar. Kemudian gerhana matahari dan gerhana bulan merupakan bukti bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Ini bukan ya. Dan merambat dalam bentuk gelombang transversal ini juga bukan tepat ya, tidak tepat. Karena gerhana matahari dan bulan itu membuktikan bahwa cahaya adalah merambat lurus ya, merambat lurus. Karena merambat lurus, maka ketika ada bayang-bayang, misalkan sumbernya di sini, ini mataharinya ya, ini bendanya, maka nanti akan timbul bayang-bayang ya, ini warna gelap. Seperti itu. Kalau bukti bahwasanya gelombang elektromagnetik berarti cahaya ini bisa merambat tanpa adanya medium. Maka paling tepat 1 dan 2. Ya, jawabannya bravo. Oke, kita lanjut lagi di nomor berikutnya. Berikut adalah warna-warna cahaya tampak yang disusun berurutan mulai dari yang berfrekuensi tinggi ke frekuensi paling rendah, yang benar mana. Jadi kalau kita ngomongin cahaya tampak itu diurutkan dari Meiji Kuhibinu, merah, jingga, kuning, hijau, Meiji Kuhi, niu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Untuk merah ini panjang gelombangnya paling gede. Kalau ungu panjang gelombangnya paling kecil. Gini. Kita tahu bahwasanya V sama dengan lambda frekuensi. V-nya sama karena kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8, maka kita punya lambda berbanding terbalik dengan frekuensi. Maka ini frekuensinya yang paling kecil, ini frekuensinya paling besar. Sehingga kalau mau kita urutin dari frekuensi yang tertinggi, maka dari bawah ya, unibi, hikujimi. Ungu, biru, kuning, dan merah. Ini delta jawabannya. Oke, kita lanjut lagi. Fenomena alam yang merupakan bukti bahwa cahaya merambat lurus adalah, udah kita bahas sebelumnya, yaitu gerhana. Kalau pelangi, fenomena alam yang membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat ini pembiasan ya. Pembiasan bisa, atau penguraian juga bisa. Kalau petir nih listrik, ya, kalau aurora ini medan magnet, seperti itu. Oke, kita lanjutin lagi di nomor 5. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik dengan rentang frekuensi tertentu. Warna-warna cahaya berikut yang tersusun teratur dari frekuensi yang rendah. Iya, sama kayak yang tadi. Kalau frekuensi paling rendah udah urut Meiji-ku Hibiniu. Yuk kita cek aja. Ini ya, Meiji-ku Hibiniu. Nilainya nggak ada ya. Nilai itu ya antara violet sama biru, antara ya ungu ke biru-biruan itu nilai. Oke, lanjut lagi nomor 6.
Fenomena interferensi cahaya menjadi bukti bahwa ini interferensi ya, penggabungan cahaya. Nanti interferensi ada dua macam, ada yang konstruktif ya, cahaya terang ini. Kemudian kalau satunya ya destruktif ya, gelap. Nanti peristiwanya gelap terang seperti itu. Perambatan cahaya tidak memenuhi hukum kekalahan energi. Ini salah ya, karena cahaya pasti memenuhi hukum kekalahan energi. Cahaya mempunyai sifat gelombang. Ya, ini benar, yang paling tepat ini. Karena bisa gini, konstruktif itu kalau cahayanya gini. Sama ya, ini konstruktif. Jadi cahaya itu kan merupakan gelombang transversal, dia terdiri dari bukit sama lembah. Sehingga kalau bareng sefase seperti ini, maka jarinya nanti tambah terang. Kalau destruktif itu satunya gini cahayanya. Nanti timbulnya gelap. Jadi amplitudenya saling menghilangkan. Kalau cahaya merupakan gelombang transversal, ini benar, cuma tidak merupakan bukti langsung bahwasanya interferensi cahaya. Seperti itu ya. Ini kurang tepat ya. Cepat lambat cahaya sangat besar, ya benar, cuma tidak membuktikan fenomena interferensi cahaya. Jawabannya bravo. Kita lanjut di nomor 7. Wah, ini udah mulai menghitung ya. Sebuah benda terletak 60 cm di depan sebuah cermin cekung. Ini 60 cm, ini SO, space object atau jarak benda. Cerminnya cermin cekung itu bersifat konvergen atau mengumpulkan, kita beri tanda positif. Kemudian yang fokusnya 180 cm, ini fokusnya. Di manakah bayangan akan terbentuk diukur dalam cm? Oh, kita cek gitu ya. Berarti kalau fokusnya 180 cm, ini 60 cm, maka bendanya ini di ruang 1. Ya, saya ingatkan lagi, kalau kita memiliki cermin cekung, ini cermin cekung gambarnya seperti ini. Yang saya arsir adalah bagian belakangnya. Ini fokus, ini 2 kali fokus, ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Dalam hal ini fokusnya kan di angka 180 cm dan bendanya di 60 cm, bendanya di sini. Maka bendanya di ruang 1. Sebagaimana aturan ruang, ketika benda berada di ruang 1, maka menghasilkan bayangan ini di ruang 4. Di mana ruang 4-nya itu di belakangnya cermin, ini ruang 4 atau ruang maya. Jadi di sana ini ruang maya, kalau di depan cermin ini ruang nyata. Nanti ruang maya nanti otomatis SI-nya, space image-nya itu negatif. Kalau ruang nyata, SI-nya atau space image-nya, jarak bayangannya itu nilainya positif. Rumus yang kita pakai tetap rumus biasa, seperfokus sama dengan 1/SI tambah 1/SO. Ada yang pakai SO sama S aksen boleh, cuma di sini sampai saya pakainya SI untuk space image, jarak bayangan, dan SO adalah space object atau jarak benda. Ya, tinggal kita hitung aja. Fokusnya kan 180, kita dapat 1/180 sama dengan 1/SI, kita cari plus 1/60 ya. 1/60-nya kita pindah ke kiri, 1/SI sama dengan 1/80 min 1/60 ya. Jadi kalau 1/60-nya kita pindah ke kiri kan 1/180 kita kurangi 1/60. Kita samain penyebutnya di angka ini 180 ya. 180 1 kurangin 3 dapat 1/SI sama dengan minus 2/180. Ingat ini masih minus ya. Masih 1/SI, maka kita kalikan silang. SI-nya sama dengan min 90 cm. Oke, perhatikan. Tanda minus menyatakan dia bernilai maya. Artinya dia posisinya di manakah bayangan ada terbentuk diukur dalam cm. 90 cm di belakang cermin. Ya, ini sesuai dengan aturan sifatnya. Ketika benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4 ya. Bendanya nyata, bayangannya maya karena posisinya di belakang cermin. Kalau menggunakan rumus langsung, rumus jadinya juga bisa. Nanti kalau rumus jadinya sebenarnya dasarnya tetap pakai rumus ini ya. Ini coba kita rombak untuk cari rumus jadinya. Di sini aja ya. Maka 1/fokus dikurangi 1/SO sama dengan 1/SI. Saya tukar ya. 1/SI sama dengan 1/fokus min 1/SO. Kita samain penyebutnya. Dapat ini SO min fokus, ini SO kalikan fokus ya. Atas bawah kita kalikan SO, ini atas bawah kita kalikan fokus ya. 1/SI. Maka dapat SI sama dengan SO fokus per SO min fokus. Ini rumus cepat atau rumus langsung untuk bayangan. Bisa langsung kita praktekin di sini ya. Tuh SI-nya sama dengan SO-nya di sini. Tadi SO-nya 60. Kita kalikan fokusnya 180 per ya SO-nya 60 kita kurangi 180.
Ya, ini jangan kita kalikan dulu. Tulis aja apa adanya, 60 kali 180 per ini minus 120. Ini bisa kita coret ya, sisa 2 kita coret, sisa 90 ya. 90 per min 1 maka min 90 cm loh, sama aja persis ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak hafal rumus langsungnya boleh pakai manual dulu, cuma kalau hafal boleh pakai langsung. Oke, itu untuk nomor 7. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 8. 75 cm di depan sebuah cermin cekung. Oke, ini lagi-lagi konvergen cermin cekung. 75 cm ini untuk SO-nya. Terdapat sebuah benda tegak. Jarak titik api cermin cekung tersebut adalah 30 cm. Titik api itu adalah fokus. Bagaimanakah sifat bayangannya? Wah, ini ya sifat, ya posisinya. Kita cek sifatnya dulu aja. Ketika fokusnya di angka 20 cm, maka 2 kali fokusnya di angka 40 cm. Maka untuk SO yang berada di 75 cm, dia berada otomatis di ruang 3 ya. Di sininya misalkan 20, ini 40, 75 kan di sana. Ketika SO-nya atau bendanya di ruang 3, maka SI-nya atau bayangannya ini harus di ruang 2. Maka ketika bendanya di ruang 2, maka ketika bayangannya di ruang 2, dia memiliki sifat nyata, kemudian nyata pasti terbalik, dan dia diperkecil ya. Jadi kalau kita ilustrasiin seperti ini, fokus, ini 2 kali fokus, nanti bendanya di sini, bayangannya di sini, nyata terbalik diperkecil. Kita cek dulu, nyata itu sama sejati sama ya. Sejati terbalik diperbesar sama, salah ya, diperbesar salah, diperbesar salah. Sejati terbalik diperkecil. Ya, ini benar, delta. Total 50 cm dari cermin ya. Kita cek ya. Kita pakai rumus langsung aja. SI sama dengan SO fokus per SO min fokus. SO-nya tadi 75 dengan fokus 30. Oh, sorry. Ini 30 ternyata. 30 berarti ini 60. Oh, masih tetap di ruang berapa? Ruang 3 ya, karena di atas atau lebih dari 60 cm. Per SO-nya tadi 75 dikurangi 30. Kita biarkan aja 75 kali 30 per 75 kita kurangi 30 sama dengan 45. Kita bagi 15 dapat 5, kita bagi 15 kita dapat 3. 3-nya kita coret, sama ini dapatnya 10, dapatnya 50 cm. Dan dia positif berarti dia nyata. Ya, sesuai ya. Nyata terbalik diperkecil. Jawabannya delta. Oke. Lanjut lagi di nomor 9. Ntar saya naikkan dikit. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Waduh, belum nomor 9, masih awal-awal udah soal yang lumayan ribet kayaknya. Pada gambar di atas, benda Y yang isi bendanya dibentuk bayangannya oleh cermin datar yang ini dan cermin cembung B yang ini. Ingat, cermin cembung ini kebalikan yang sebelumnya. Karena cermin cembung dia bersifat negatif. Kalau cekung tadi kan positif ya. Kemudian bayangannya dari cermin datar A dan cermin cembung B berimpit di Y. Jadi bayangan dari cermin datar itu ya di Y aksen. Bayangan dari cermin cembung juga sama di Y aksen. Jika jarak antara kedua cermin itu A, ini A, dan jarak bayangan itu dari cermin datar adalah B, ini B, ya. Maka jarak fokus F cermin cembung itu dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan yang mana? Waduh. Ini belum kita udah langsung nurunin rumusnya. Ya, nggak apa-apa, kita turunin aja. Pertama, kita cek dulu posisi ini. Ini ke cermin. Kan kalau cermin kan jarak benda ke cermin dengan jarak cermin ke bayangan itu kan sama. Sehingga kalau jarak dari A ke Y aksen B, maka jarak dari Y ke A ini sama juga B. Acuan kita kalau kita kan cari fokusnya cermin cembung, maka kita cari SO-nya dulu. SO-nya itu posisi benda. Posisi benda kan di sini. Ini ke sini di posisi benda ya, nilainya A plus B. Kemudian posisi bayangannya di sini SI sama dengan, nah ini kan di sini, ini posisi bayangannya segini B, ini A, sehingga kita punya B min A. Karena dia merupakan cermin cembung dan memiliki sifat namanya divergen ya, itulah kenapa kita kasih minus ya, sifatnya menyebarkan ya, divergen itu menyebarkan negatif. Dia hanya memiliki satu macam sifat. Ya, beda dengan cermin cekung yang bersifat konvergen, dia bisa nyata, bisa maya, dan lain sebagainya. Kalau cermin cembung memiliki satu sifat saja, di mana sifatnya pasti maya, kemudian tegak, dan diperkecil. Ya,
Bisa kalian amati posisi Y, ya, bendanya kan B plus A, nah posisi bayangan B min A, lebih kecil nanti bayangannya. Maya tegak diperkecil, jadi bayangannya pasti maya tegak diperkecil, karena dia maya, maka dia memiliki nilai SI negatif, maka ini nilainya SI-nya minus B min A. Atau kalau kita minusnya kita masukin satu-satu, kita punya nilainya min B plus A atau A min B. Ini nilai daripada SI-nya. Oke, untuk cari fokus tinggal kita masukin aja. 1 per fokus sama dengan 1 per SI tambah 1 per SO. 1 per fokus sama dengan 1 per SI-nya itu kan tadi A min B. Ya, plus 1 per SO-nya A plus B. Kita samain penyebutnya, kita punya A plus B tambahin A min B per, ya ini bentuknya kan perkalian A min B, kita kalikan A plus B, ya kita kalikan satu-satu, ya pakai air mancur atau pakai pelangi, dapatnya A kuadrat nih plus AB, kemudian min B kalikan A, min AB, min B kalikan B, min B kuadrat. Ini kan plus AB min AB hilang ya, sehingga sisanya A kuadrat min B kuadrat. Oke, kita dapat A kuadrat min B kuadrat. Seperfokus sama dengan kita sederhanain, A tambah A dapat 2A, kemudian B min B habis yang di sini per A kuadrat min B kuadrat, sehingga ini masih seperfokus. Kita balik, kita punya fokusnya sama dengan A kuadrat min B kuadrat per 2A. Oke, dapat kita mana A kuadrat min B kuadrat per 2A. Oh gini, ya B jawabannya. Lanjut lagi di nomor 10. Sebuah cermin cembung dengan panjang fokus 24 cm, ini fokusnya sama dengan minus 24 cm. Kenapa minus? Karena dia cermin cembung, dia bersifat divergen atau negatif, karena dia bersifat menyebarkan bayangan. Berada 2 cm di belakang cermin datar seperti gambar, ini 2 cm, ya posisi ini. Kemudian pada jarak berapa dari cermin datar sebuah benda harus diletakkan? Nanti cermin ini ada benda di sini, ini yang kita cari, ya nggak tahu berapa. Agar terbentuk dua bayangan yang berimpit. Wah, bayangannya di sini berimpit. Ini persis kayak soal yang sebelumnya. Nah, rumusnya udah kita hitung ya rumus jadinya. Maka kita misalin mana A mana B-nya tadi, jangan kebalik ya. A-nya itu jarak antara cermin, B-nya itu dari A ke bayangan. Oke, berarti dalam hal ini A, kemudian ini ke sini nilainya B, otomatis ini ke sini juga nilainya B. Berarti kita cari nilai B. Oke, rumusnya kan fokus sama dengan A kuadrat min B kuadrat per 2A. Maka fokusnya sekali lagi minus 24 karena dia divergen, sama dengan A-nya dapat 2 cm, maka 2 kuadrat min B kuadrat per 2 kaliin 2. Oke, kita kalikan. Ini kan 2 kali 2 kan 4, kalikan silang aja. Minus 24 dikalikan 4 sama dengan 4 min B kuadrat. Maka ini 24 kali 4 dapat 96, minus 96. Sama dengan 4 min B kuadrat, B kuadratnya pindah ke kiri, B kuadrat sama dengan 4 plus 96, dapat B kuadrat sama dengan 100, maka B sama dengan 10 cm. Oke, cm di mana? Ya di depan cermin datar, karena kita cari pada jarak berapa dari cermin datarnya ya, berarti 10 cm di depan cermin datar. Ya untungnya udah kita turunkan rumusnya di soal sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi di nomor berikutnya, nomor 11 nih ya. Sebuah benda diletakkan 15 cm di depan cermin cekung. Oke, cermin cekung ini konvergen positif, berarti pakai aturan ruang nanti. Ini SO-nya 15 cm. Dengan jari-jari kelengkungan. Oke, ini jari-jari kelengkungan 10 cm, berarti ini 2 kali fokus. Kita tulisin dulu. 2 kali fokus sama dengan 10 cm, berarti fokusnya sama dengan 5 cm. Kemudian SO-nya adalah 15 cm. Oke, kita gambarkan sketsanya kayak tadi. Ini fokus, ini 2 kali fokus, ini 5, ini 10, benda 15 berarti di sini. Ya, ini 15. Karena 15 ini di ruang 3, sekali lagi kalau benda di ruang 3, ketika SO-nya berada di ruang 3, maka SI-nya berada di ruang 2. Jadi, ruang benda dengan ruang bayangan itu hasilnya harus 5. Karena di ruang 2 ini sepertinya sudah kita kerjain sebelumnya, dia memiliki sifat nyata, kemudian terbalik, dan diperkecil seperti itu. Oke, ini ya Charlie jawabannya. Kita lanjut lagi nomor 12. Berikut ini pernyataan mengenai sifat bayangan pada cermin. Nah, ini cermin apa? Kita cek dulu ya. Pernyataan yang salah mengenai sifat bayangan pada cermin cekung. Lagi cermin cekung itu konvergen.
selalu menghasilkan bayangan nyata. Salah, karena bisa menghasilkan bayangan maya. Jadi sekali lagi kayak gini tadi, ya kita gambar terus saja biar paham, nggak apa-apa. Ini ruang 1, ini belakang cerminnya. Ini ruang 2, ini ruang 3, seperti ini. Kalau benda di ruang 1, ini ruang 4-nya di sini ya. Ke sana terus ruang 4, ini ruang 3. Ini ruang maya yang ke sana. Yang di sini ruang nyata. Jadi ruang benda, ruang SO ditambah ruang bayangan itu hasilnya harus 5. Kecuali ketika bendanya difokus sama di 2 kali fokus ya. Maka ketika benda di ruang 1 ya, ini di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4 dan ini adalah ruang maya. Ketika benda di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Ketika benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Gitu ya. Ketika benda di fokus ya, nanti ini bayangannya, ini kasus khusus ya, namanya di jauh tak hingga gini. Dan ketika bendanya di 2 kali fokus, maka bayangannya di 2 kali fokus. Ini kasus khususnya ketika pas difokus sama di 2 kali fokus saja. Oke, kalau nyata ini salah karena benda bisa jadi di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4, yaitu di maya ya, di ruang 4 maya belakang cermin. Mengumpulkan cahaya ini pasti benar karena pada cermin cekung bersifat konvergen atau positif, bisa menghasilkan bayangan yang sama tegak dengan bendanya. Bisa, yaitu ketika bendanya di 2 kali fokus tadi ini. Ketika benda di 2 kali fokus, SO-nya, SI-nya di 2 kali fokus, dia menghasilkan sifat nyata. Kemudian nyata pasti terbalik ya. Kemudian dia sama besar. Jadi kalau kita gambarin sketsanya tuh gini. Nah, kita anggap sinar datang secara sumbu utama kayak gini, nanti dipantulkan menuju fokus ya. Nih sketsanya kayak gini. Kalau bendanya di 2 kali fokus ya, nanti bayangannya itu pasti sama di 2 kali fokus, ini sama besar. Cuma gambarnya kurang presisi ya. Ini sama besar. Kalau bendanya di mana ruang 3, nanti bayangannya di ruang 2 diperkecil. Ya nyata juga. Kalau bendanya di ruang 2, bayangannya yang di ruang 3 nyata terbalik diperbesar. Jadi yang beda itu ketika benda di ruang 1 saja ya. Nih, maka bayangan nanti ini ambil terusannya ke atas ya. Sehingga nanti bayangan di ruang 4 diperbesar. Jadi mayat tegak diperbesar. Kalau yang divergen atau yang cermin cembung tadi kan mayat tegak diperkecil. Oke, berarti yang benar ini benar-benar bisa menghasilkan bayangan maya bisa 2, 3, dan 4. Yang salah berarti yang satu saja, yang ini ya, A. Oke, lanjut turun lagi. Sinar sejajar yang datang pada sebuah cermin cekung sferis dipantulkan tidak semua tepat menuju satu titik fokus pada sumbu, melainkan agak menyebar pada arah sejajar sumbu utama cermin cekung. Cacat ini adalah bentuk permukaan cermin dan disebut sebagai aberasi sferis. Ini udah benar, aberasi sferis, bravo ya. Kalau astigmatisme ini silinder. Jadi kalau lihat benda yang tegak lurus atau yang garis-garis itu tidak nyampe pas di fokusnya. Kalau distorsi ini ada perubahan bentuknya, misalkan dia lingkaran, nanti bentuknya ya terdistorsi, terbengkokkan gitu ya. Kalau abrasi kromatis ini bukan juga, jadi yang abrasi sferis yang paling tepat. Kita lanjutkan lagi di nomor 14. Bayangan yang dihasilkan oleh sebuah kaca spion. Nah, kaca spion. Kaca spion ini pasti terbuat dari namanya cermin cembung, ya. Ya nggak mungkin kalau cermin cekung, karena kalau cermin cekung ini tadi kan sifatnya bisa, bayangannya bisa tegak, bisa terbalik. Ya kita bayangin aja, misalkan spion bayangannya terbalik, gimana kepalanya orang di bawah, ya kemudian jalannya di atas gitu. Jadi kalau bayangan yang dihasilkan spion ini cermin cembung, dimana tadi cermin cembung kan sifatnya dia divergen. Jadi hanya memiliki satu macam sifat bayangan, yaitu pasti maya, dan maya pasti tegak. Kebalikannya kalau tadi nyata terbalik, ini maya tegak dan selalu diperkecil. Ya, jadi spion itu pasti diperkecil agar jangkauannya luas. Jadi ini keistimewaan yang dimiliki oleh cermin cembung atau kasus ini divergen. Jadi meskipun dia memperkecil tetap ada manfaatnya. Karena bayangannya pasti tegak. Ya bayangin aja kalau terbalik, ya kecelakaan di mana-mana. Oke, lanjut lagi di nomor 15. Sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin datar yang disusun membentuk sudut alfa dan menghasilkan sejumlah bayangan. Jika sudut cermin dibuat 2 kali lebih besar, ternyata bayangannya berkurang 12 buah. Maka nilai alfanya berapa? Oke. Jadi ceritanya kalau misalkan kita ada sebuah cermin gini saling
membentuk sudut ya, entah sudut apapun. Ini cermin 1, yang ini cermin 2, dan di tengah-tengahnya ini kita letakkan suatu benda, maka nanti akan timbul bayangan. Timbulnya misalkan dari cermin 1 ada bayangan di sini, cermin 2 ada bayangan di sini. Nah, cermin 2 nanti bayangannya cermin 2 kan jadi bendanya di cermin 1, timbul bayangan di sini. Ini juga sama, bayangan dari cermin 1 jadi bendanya jadi cermin 2, menghasilkan bayangan di sini. Terus terusnya sampai timbul bayangan. Dalam hal ini bisa kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 bayangan ini biasanya di angka 60 derajat. Ya. Rumus yang kita pakai untuk nentuin jumlah bayangannya itu N sama dengan 360 derajat per alfa sudut tangkupnya ini, kemudian kita kurangin 1. Ya, cara paling mudah untuk ngerjain soal ini ya kita coba-coba aja. Ya, logikanya kalau pakai 25 ini kan nggak mungkin, karena 360 nggak bisa kita bagi 25. 15 bisa, 20 bisa, 10 bisa. Oke, kita coba aja. Pertama, ketika yang bagian A, ya, ketika alfanya 10 derajat, kita cek N1 sama dengan 360 per 10 min 1. Dapatnya 36, kita kurangin 1, dapatnya 35. Ketika sudutnya dijadikan 2 kali semula, ya, N2-nya sama dengan berarti 360 bagi 20 min 1. Coret-coret. Ini kan 18 ya, 18 kurangin 1, ini 17. 17 ke 35, ya, ini 18 ya. Dia berkurangnya minus 18 bayangan. Salah, yang kita minta kan minus 12 bayangan. Maka kita coba di opsi yang B. Untuk N1-nya sama dengan 360 per 15, kita kurangin 1, sama dengan ini 22 kurang ini 24 ya. Kita kurangin 1 dapat 23. Kemudian N2-nya sama dengan 360 per 30 kurangi 1, coret. 36 bagi 3, 12, ini sama dengan 11. Dan ini benar berkurangnya 12. Maka jawabannya bravo. Sebenarnya pakai persamaan bisa sih, pakai permisalan gitu. Tapi nanti rumusnya tambah ribet lagi. Paling gampang ya coba-coba gini aja ya, paling mudah. Oke, kita lanjut lagi di nomor 16. Dua cermin datar M dan N yang berhadapan dan membentuk sudut 60 derajat. Kita sketsain 60 derajat kurang lebih seperti ini. 60 derajat. Ini jatuh pada permukaan N. Oke, ini N-nya, ini yang M-nya. Jika ada seberkas cahaya jatuh pada permukaan cermin N dengan sudut datang 60 derajat. Sudut datang 60 derajat itu terhadap garis normal ya. Ya, ini 60 derajat. Ini di sini 60 derajat. Cahaya akan dipantulkan pada cermin M. Cahaya dipantulkan cermin M dengan sudut pantul berapa? Oke, 60 derajat. Ini ke sana. Ini juga pasti di 60 derajat, berarti ini 30 derajat. Ya, kita cari sudutnya. Nah, ini 60 tambah 30 sudah 90, ini pasti 90 derajat ya. Karena dia mantulnya tegak lurus, dia dibalikin lagi, ya langsung terpantulkan lurus lagi. Maka sudut pantulnya tetap 0 derajat, karena tidak membentuk sudut terhadap garis normalnya. Garis normal kan harus terhadap bidang tegak lurusnya. Ini ya. Oke, berikutnya nomor 17. Seberkas sinar sejajar datang pada sebuah cermin cekung konvergen ya, seperti pada gambar di bawah ini. Sinar-sinar datang yang lebih jauh dari sumbu utama, yang ini lebih jauh ya. Difokuskan kemana? Jadi cermin cekung itu kan tadi punya sifat konvergen, mengumpulkan berkas sinar. Jadi ketika ada sinar datang dikumpulkan ke fokus. Di sini ini juga sama, ke fokus. Terus ya semuanya ke fokus, juga sama ke fokus, ini juga sama. Dia dikumpulkannya, dipantulkannya menuju fokus. Maka akan difokuskan pada titik fokusnya. Ya, kenapa dikatakan titik fokus? Karena dia memfokuskan gitu ya. Di titik fokusnya pas. Mengumpulkan. Kita lanjutin nomor 18. Jika sebuah benda tegak diletakkan di antara titik fokus dan pusat kelengkungan pada cermin cekung, maka bayangan yang dihasilkan. Oke, perhatikan. Ini kan titik fokus dan titik pusat kelengkungan. Berarti kalau gambarnya kayak gini, ini fokus, ini 2 kali fokus di sini. Ini adalah ruang 2. Maka bayangannya yang dihasilkan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, maka bayangannya di ruang 3. Dia nyata pasti, terbalik, kemudian diperbesar. Nyata tegak nggak mungkin, maya nggak mungkin, nyata terbalik diperbesar, nyata terbalik diperbesar. Loh, kok sama ini? Ya udah, jawabannya sama ya. Nomor 18 bisa A, bisa C. Oke, lanjut lagi nomor 19. Cermin yang dapat menghasilkan bayangan baik diperbesar maupun diperkecil, nyata maupun maya, tegak terbalik. Ya udah, yang itu tadi, yaitu cermin konvergen ya, atau cermin cekung.
Oke, lanjut lagi nomor 20. Seberkas sinar datang sejajar sumbu utama pada sebuah cermin cekung dipantulkan tidak tepat melalui satu titik fokus, melainkan agak tersebar ke arah sejajar sumbu utama. Peristiwa ini disebabkan ya abrasi sferis kayak yang sebelumnya sama ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Jadi cermin itu misalkan cermin cekung, ya cermin cekung itu sebenarnya kalau kita teruskan cekungannya itu membentuk lingkaran. Jadi misalkan ini cermin cekung, kita teruskan cekungannya membentuk lingkaran. Dan lingkaran itu kan punya jari-jari kelengkungan. Ini R-nya, jari-jari kelengkungan. Ya ini titik fokusnya. Dan ini benar-benar lingkarannya itu lengkungannya benar-benar sempurna. Tapi kalau misalkan ini abrasi itu, dia lingkarannya ini nggak lingkaran sempurna ya. Mungkin agak melonjong gini. Sehingga ketika ini R-nya, ini fokusnya, dia nggak pas di sini. Ketika sinar sejajar ada yang ke fokus, ada yang agak jauh, ada yang agak tegak di sekitarnya sini, sehingga nggak ngumpul pas di sini. Itu dinamakan dengan abrasi. Kita lanjutin lagi nomor 21. Sebuah cermin datar dan sebuah cermin cekung yang berjari-jari kelengkungan 50 cm dipasang sejajar dan berhadapan pada jarak 100 cm. Oke, ini cermin datarnya, kemudian jaraknya di angka ini 100 cm. Ini cermin cekungnya, dia punya fokus sama dengan 25 cm. Karena ini kan jari-jari kelengkungan itu 2 kali fokusnya ya. Sebuah sumber cahaya berbentuk anak panah diarahkan ke cermin cekung dan dipasang pada sumbu utama cermin cekung pada jarak 75 cm. Berarti sumbu utamanya itu di sini ya. Ini kan 100 ya. Ini pas di angka. Kalau dari cerminnya di angka 50, di angka 25, ini fokusnya. Kemudian di angka 75. Benarnya di sini. Ya. Bayangan terakhir yang dihasilkan cermin datar adalah berapa? Oke, berarti hitungan pertama ini nanti kan menghasilkan bayangan terhadap si cermin cekung, kemudian bayangannya cermin cekung menjadi bendanya pada cermin datar. Karena di sini dikatakan sebuah sumber cahaya berbentuk anak panah diarahkan ke cermin cekung dan dipasang pada sumbu utama cermin cekung. Jadi ke cermin cekung dulu. Oke, fokusnya 25 cm, SO-nya 75 cm. Kita bisa hitung langsung boleh ya. SI sama dengan SO fokus per SO min fokus. SO-nya mana tadi? 75. Kalikan fokusnya 25 per 75 kurangi 25 sama dengan 75 kalikan 25 per 75 kurangi 25, ini 50. Ini bisa kita coret, dapatnya di angka 2, coret juga 75 bagi 2 di angka 37,5 cm. Dari mana? Dari cerminnya sini. Berarti dia di sini. Nanti ya, jarak sini ya, ini 37,5 cm. Sehingga jarak dari cerminnya ini berapa? Nah, kita kurangin aja. Jadi SO cermin ya, jari cermin sama dengan 100 kita kurangi 37,5. Hasilnya adalah 62,5 cm. Lah, karena jarak bendanya itu 62,5 cm di depan cermin, maka bayangannya juga di belakang. Ya, di sini ya sama. Jaraknya sama, berapa nilainya di angka 62,5 cm. Karena ini juga yang ini tadi 62,5 cm. Oke, ini salah karena diminta bayangan akhir. Dia nyata salah ya. Untuk sifat si cermin cekungnya ini sifatnya kan dia nyata, kemudian terbalik, kemudian diperkecil. Karena berada di ruang 3 ya, bayangan di ruang 2. Kalau sifatnya si cermin datar, ini kan maya, kemudian tegak, dan sama besar. Yang dimaksud terbalik ini tuh gini, ini kan arah panahnya ke atas, nanti bayangannya arah panahnya ke bawah gitu. Yang dimaksud tegak itu tidak membalik dari posisi awal. Nanti di sini bayangannya juga tetap tegak, itu dia kan bendanya ini bendanya yang cermin datar. Dia kan sudah terbalik, maka bayangannya tetap terbalik, tidak membalik lagi. Itu yang dimaksud tegak. Berarti nyata salah karena pasti maya terbalik diperkecil, dan ya, terbaliknya karena yang dibalik oleh si cermin cekungnya karena terhadap benda asal ya. Dan berada pada jarak 62,5 di belakang cermin datar. Delta jawabannya. Oke, lanjut lagi nomor 22. Benda 12 cm di depan cermin cekung. Oke, konvergen lagi. Ini SO, jari-jarinya ini 2 kali fokus atau R ya.
maka fokusnya sama dengan 8 cm. Sifat bayangan benda tersebut adalah, ya kita lihat aja langsung ya. Kayak tadi, ini fokus, ini 2 kali fokus, fokusnya di angka 8, ini angka 16, SO-nya 12 berarti di sini. Ini SO-nya di angka 12, ini di ruang 2. Ketika benda di ruang 2, maka menghasilkan SI di ruang 3. Sifatnya apa? Nyata, kemudian terbalik, dan diperbesar. Ya. Oke, mudah sekali. Lanjut nomor 23. Seberkas cahaya masuk ke dalam air dengan sudut datang 30 derajat. Sudut datang itu selalu terhadap garis normal. Jadi kayak gini. Ini udara, ini air, ini garis normalnya di sini. Ini kayak gini. Ini angka 30 derajat ya. Hitung sudut biasnya jika N udara, ini N-nya sama dengan 1, dan N air ini 4/3. Diminta sudut biasnya. Ingat, kalau dari udara ke air kan mendekat dari renggang ke rapat ya, maka cahaya dibelokkan mendekati garis normal. Ya, ini sudut ini yang kita cari. Ini berapa? Ya, seharusnya nilainya kurang dari 30 derajat. Bagaimana jika sinar datang dari air ke udara? Wah, nanti ngitungnya kita balik. Oke, di sini kita menggunakan hukum Snellius tentang pembiasan, di mana rumusnya N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Seperti ini rumusnya. N1 dari udara, indeks biasnya 1 dikalikan sin 30 derajat sama dengan N2 nilainya 4/3 dikalikan sin theta 2. Ini yang kita cari. Maka kita punya sin 30 derajat itu setengah sama dengan 4/3 kalikan sin theta 2. Ya, kita aljabar ya. Dapat kita punya sin theta 2 sama dengan setengah dikalikan 3/4. Berarti sama dengan 3 per berapa ini? 8. Ini nilai daripada sin theta 2. Untuk cari nilai theta 2-nya sama dengan pakai rumus di kalkulator, pakai arcus sin atau sin pangkat min 1. Sin pangkat min 1 dari 3/8. Ya, harus pakai scientific calculator ya, karena ini bukan nilai istimewa ya. Maka ini setelah dihitung dengan kalkulator menghasilkan nilai 22,02 derajat. Ya, ini sesuai ya. Awalnya 30 menjadi 22,2, sesuai dia mendekati garis normal. Oke, sekarang yang bagian kedua, jika kita balik ya, dari air dia menuju udara. Tadi air kan indeks biasanya di angka 4/3, indeks biasanya 1. Ini theta 1-nya 30 derajat, yang theta 2-nya kita cari. Ya, kebalikannya, kali ini garis normal, di sini ini 30 derajat, ini air, ini udara, ya. Kalau dari udara ke air, dari renggang ke rapat mendekati normal, kalau dari rapat ke renggang berarti dia menjauhi normal. Ya, nanti nilainya pasti harus lebih besar daripada 30 derajat. Oke, kita cek ya. Sama rumusnya N1 sin theta 1, N2 sin theta 2, atau NI sin theta I, income, ya boleh, pakai agak beda ya. NI sin theta I, itu income, datang ya. Nah, sama dengan NR kalikan sin theta R. R itu refraksi, pembiasan, sudut bias, itu yang 2. Sama aja. N1-nya 4/3 kalikan sin 30 derajat sama dengan 1 dikalikan sin theta R. 4/3 kalikan setengah sama dengan sin theta R. Ini coret 2. Maka dapat sin theta R sama dengan 2/3. Theta R sama dengan sin min 1 atau arcus sin dari 2/3. Hasilnya sama dengan 41,81 derajat. Ya, sesuai ya. Dia lebih besar nilainya. Oke, lanjut. Oke, sampai nomor 25 aja ya. Cukup lama ini sudah. Apabila pembiasan sinar dari air ke udara mencapai sudut batas, maka pemantulan sempurna akan terjadi bila sudut jatuh diperbesar. Ini menggunakan teori namanya total ya, internal reflection. Atau nama lainnya adalah pemantulan sempurna. Pemantulan total internal sempurna atau pemantulan sempurna gini ya. Bagaimana pemantulan sempurna itu? Syaratnya agar terjadi pemantulan sempurna, yang pertama sinar ya dari rapat ke renggang, harus itu yang pertama ya. Yang kedua, sudut datang atau kita sebutnya sebagai theta I itu harus lebih besar daripada sudut kritis nih. Terus apa itu sudut kritis?
Sudut kritis itu sama dengan, ya, sudut kritis itu adalah sudut bias, atau bukan, sudut datang ketika sinar dibiaskan pada bidang batas, kayak gitu. Nah, gimana maksudnya? Oke, saya ilustrasikan langsung biar langsung paham ya. Misalkan ini gambarnya, ya, ini air, ini udara, ya. Nih, sinar pertama warna merah kayak gini. Kita kupaskan gambarnya. Ya, seharusnya dia lurus karena dari air ke udara dibiaskan menjadi normal ke sini. Oke, sudutnya kita perbesar lagi. Ini ada sinar hijau datang. Ya, dibiaskan lebih jauh lagi dari garis normalnya. Dan sinar ketiga ini warna biru. Ketika sinar ketiga diperbesar lagi, ini dia dibiaskan pas di bidang batasnya. Maka sudut inilah yang kita sebut sebagai sudut kritis. Ketika ada sinar yang keempat, ya, sinar lebih gede lagi di sini, lebih besar daripada sudut kritis. Itu gambarnya terlalu tipis ya. Maka dia akan semuanya dipantulkan. Nah, inilah yang disebut dengan pemantulan total sempurna. Maka ketika sudut ini, sinar dari air ke udara mencapai sudut batas, artinya yang sinar biru ini sudah pada bidang batasnya, maka ketika pemantulan sempurna terjadi kalau sudutnya kita perbesar lagi, atau yang orange ini, sehingga terjadi pemantulan sempurna. Seperti itu ya. Maka sudut jatuh diperbesar. Lanjut nomor 25. Fatamorgana terjadi karena cahaya mengalami peristiwa pemantulan. Pemantulan apa? Pemantulan sempurna pada lapisan udara di dekat atas jalan. Jadi, fatamorgana ini merupakan contoh peristiwa langsung daripada pemantulan sempurna atau total internal reflection. Jadi misalkan ini jalanan ya. Ketika siang hari kan panas ya. Udara di bagian bawah ini paling panas, ini udara panas. Yang di atasnya ini udara yang hangat. Di atas lagi ini udara dingin. Ya. Ketika matahari di sini, ya kan cahayanya sudah datangnya seret kayak gini. Ya. Ingat suhu dingin itu medium lebih rapat. Kalau suhu panas medium lebih memuai atau lebih renggang. Sehingga nanti ketika sinar datang agak ekstrim aja datangnya. Ntar saya ganti gambarnya. Misalkan di sini datangnya kayak gini. Ya, nanti dia dibiaskan menjadi normal lebih di sana. Ini geser lagi sampai suatu titik di sini nanti dia terjadi pemantulan total. Nah, dari pengamatnya kan di sini orangnya. Nah, sehingga yang dilihat oleh orangnya di sini itu adalah merupakan bayang-bayang dari langit atau matahari ya langit, sehingga terlihat kayak ada air-airnya seperti itu. Nah, itulah terjadi pada fatamorgana, yaitu aplikasi langsung daripada total internal reflection. Oke, itu dulu bagian pertama tentang cahaya dan optika bab 7 buku fisika OSN Fisika SMP yang semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan langsung bisa sampaikan di kolom komentar. Tetap support channel kami dengan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap belajar dari konsep terdasarnya. Karena fisika, ketika memahami konsep terdasarnya, nanti rumus akan mengikuti hafal dan cara pengerjaan akan mengikuti bisa. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.